Hai, ketemu lagi dengan Koko Antoni di Caper. Apa kabar buat teman-teman semua? Ya, pasti sehat luar biasa. Ya, pasti mantap lah. Hari ini kita akan membahas yaitu catatan. Nah, catatannya ini ada beberapa teman yang datang ngobrol dengan saya. Akhirnya saya angkat di topik kita, yaitu masalah melewati jemuran. Nah, ya. Jadi banyak sebenarnya faktor, di mana faktor ini yang menyebabkan kita mendapatkan satu titik kesialan. Ya, kesialan. Nah, jadi gini teman-teman ya, sebelum saya mulai, kenapa kita melintasi di bawah dari jemuran akan bisa mendapatkan satu kesialan? Ya, yang pertama kali kita lihat bahwa pakaian, ya, pakaian yang kita pakai, biarpun itu sudah dicuci dan itu dijemur, itu mengandung satu arti, ya, dimana bahwa pakaian ini adalah milik pribadi. Nah, jadi energi kita ini selalu nempel di pakaian. Kenapa saya bilang punya energi? Karena pakaian itu mempercantik diri kita. Ketika kita berpakaian, kalau tidak sesuai dengan pakaian kita, terkadang kita jadi tidak percaya diri. Ini dia. Dan pakaian juga pun memiliki harga dan nilai. Jadi bisa dilihat ya sama teman-teman ataupun rekan kita, wah, kamu pakai bajunya bagus, kamu pakai bajunya mahal. Nah, ini salah satunya. Ya. Jadi buat teman-teman, apabila suatu ketika nanti ya jalan di gang-gang, khususnya di ibu kota Jakarta lah ya, karena kan padat-padat rumah penduduknya, jadi space untuk menjemur pakaian pun terkadang sulit. Jadi dijemurlah di depan rumah di atas. Kita tambah sadar, kita lewat, ada yang naik motor, jalan kaki. Ini hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, karena ketika kita melintas, ya, ketika kita melintas dan kita tahu di atas itu ada jemuran, maka kesialan yang kita dapat itu selama 7 hari. Nah, ini udah terbukti, 7 hari kita bisa mendapatkan kesialan. Tapi ada tapinya, teman-teman. Kalau kita melintas tanpa kita tahu bahwa itu ada jemuran, ini biasanya efek kesialannya itu tidak terlalu kuat. Tapi kalau kita tahu ada jemuran dan kita paksakan kita lewat, ini bahaya. Ya, jadi hati-hati. Jadi aura kita itu bisa tersedot. Nah ini begitu nanti kesedot, otomatis kita sendiri merasa lemah. Jadi jangan coba-coba teman-teman, ibaratnya tahu di atas ada jemuran langsung teman-teman lewati. Ya, hati-hati. Apalagi maaf ya, maaf ngomong ya teman-teman, yang dijemur ini bagian dalam, pakaian dalam. Wah, ini juga paling tidak bagus lah, tidak baik ya. Jadi terkadang bagi wanita ataupun pria yang memasang dirinya kayak pemikat lah, aura lah, apalah segala macam, susuk lah, ini kalau melintas di bawah jemuran ya, ini akan hilang. Ini akan hilang. Nah, makanya dahsyatnya itu jemuran. Kalau orang dulu namanya jemuran itu selalu ada di belakang rumah. Nah, tapi karena perkembangan kepadatan penduduk, otomatis space untuk menjemur pun tidak ada. Ya, sekarang ini ya ada laundry lah paling tidak. Ya, jadi kalau orang dulu itu paling pantang kalau namanya jemur pakaian di depan rumah. Karena apa? Energi positif mau masuk ke rumah, ini bisa terhalang. Ini bisa terhalang. Kadang kita lihat ya, ini depan pintunya, ini langsung jemurannya. Yang punya rumah lewat sana, lewat sini, ini sebenarnya nggak baik. Nggak baik. Ya, jadi kalau memang bisa kita ubah, makanya di sini Koko Antoni ingin menyampaikan ke teman-teman ini untuk kebaikan ya. Jadi jangan disepelekan. Kadang orang berkata bahwa masa bodoh lah gini, makanya hidup kamu susah. Itu dia.
Ya, jadi ini untuk mengurangi yang namanya kesialan badan. Yang tadinya kamu semangat mau interview kerja, gara-gara lewatin jemuran, bisa gagal. Nah, itu dia. Ya, jadi dari catatan yang Koko Antoni sampaikan ini, masalah jemuran ini, jadi paling tidak kita tahu, ya. Kadang banyak orang bertanya, kok hari ini gue sial banget, kenapa ya? Ada apa ya? Padahal tadi pagi dia barusan lewatin jemuran tanpa dia sadari. Nah, itu dia. Ya, makanya Ko Antoni ingin menyampaikan di sini agar teman-teman memahami, agar teman-teman tahulah, ya, apa yang ibaratnya mendapatkan titik kesialan. Ya, jadi pesan dari catatan Koko Antoni di sini, kalau teman-teman melintas dan tahu di atasnya ada jemuran, ya kalau bisa minggirlah. Ya, agak menepi sedikit lah, ya, kena dikit ya nggak ada masalah, yang penting jangan pas tengah-tengah. Nah, ini bahayanya, ya. Jadi untuk kebaikan, ya, untuk memberikan energi positif pada badan kita, ya, hindari berjalan di bawah jemuran. Nah, ketika kamu tahu apa yang Ko Antoni sampaikan ini, pasti keberuntungan hoki akan menjadi milik kamu. Nah, itu dia, ya. Oke, jadi dari kesimpulan cerita Ko Antoni ini, kita bisa mengambil suatu makna bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, aktivitas apapun itu, ya, ada keberuntungan, ada kesialan. Tapi paling tidak kita bisa mencegah yang namanya kesialan, karena keberuntungan adalah milik kita. Ya, pesan Ko Antoni cuma satu, harus selalu semangat, bersyukur, dan sehat selalu. Selalu cintai orang-orang di sekelilingmu, dan cintailah dirimu, dan tetap semangat. Terima kasih.